Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnul Qayyim rahimahullah dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga juga seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustadz, saya seorang istri yang alhamdulillah telah Allah amanahkan seorang anak laki-laki yang saat ini masih bayi. Semoga Allah menjadikan ia anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, jujur saya merasa kelelahan dalam mengurus karena saya lakukan semua sendiri. Begitu juga mengurus anak. Alhamdulillah suami saya membantu jika ia tidak lelah sepulang kerja. Beliau adalah suami yang baik, Ustadz, insya Allah. Tapi terkadang lebih banyak anak yang mengerjakan ini dan itu di dalam rumah. Suami saya lebih sibuk dengan handphonenya. Saya ingin sekali beliau memahami bahwa saya sebagai istri ingin sekali dibantu tanpa harus disampaikan. Maaf Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Semoga Allah membalas Ustadz dengan segala kebaikan banyak. Amin wa iyyakum. Gimana kondisinya seperti ini? Ada dua hal. Hal yang pertama, hendaknya seorang suami itu membantu istrinya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang Allah kasih kepada dia. Sebagaimana ketika Aisyah menyampaikan bahwa Nabi SAW karena fi mihnati ahli, Nabi SAW itu suka membantu pekerjaan atau urusan istri atau keluarga beliau. Itu pun tidak melupakan ibadah. Begitu masuk waktu salat, beliau salat. Itu hal poin yang sangat penting. Itu dari sisi suami. Dari sisi suami, hendaknya kita punya mental membantu istri sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Adapun dari pihak istri, jangan berharap bantuan dari suami dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Tugas rumah dan anak itu jelas tugas istri. Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita itu akan ditanya, wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya pada hari kiamat tentang urusan rumah dan anak-anak. Jadi rumah dan anak-anak akan tanggung jawab wanita. Jadi betul suami istri harus saling support. Tapi istri jangan berharap dibantu sama suami ketika mengerjakan tugasnya. Sebagaimana pihak suami ketika berhadapan dengan tanggung jawab dan tujuannya, jangan berharap dibantu sama istri. Misalnya suami memberikan nafkah, jangan punya perasaan ya istri harusnya ngerti dong, dia harusnya cari side job lah buat bantu aku kan lagi berjuang, lagi struggling dan seterusnya. Kok istriku nggak ada inisiatif sih, jualan apa kayak segala macam. Anda jangan berpikir demikian. Nafkah itu tugas Anda, tugas kita. Kalau istri kita punya kesadaran, alhamdulillah, tahu kita lagi sulit, lagi susah, terus dia inisiatif. Tapi kalau enggak, ya sudah, itu hak dia. Dan itu tanggung jawab kita. Kenapa demikian? Karena yang paling penting adalah bagaimana hati kita itu bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berharap sama makhluk, walaupun pasangan kita, nyaman nggak hati kita? Nggak nyaman kan? Terbukti ada pertanyaan ini. Adanya pertanyaan ini menunjukkan bahwa hati kita nggak nyaman. Kok kenapa sih dia nggak bantuin aku? Jangan berharap. Dan ambil hikmahnya. Kalau beliau bantu, itu yang paling afdal. Tapi kalau beliau nggak bantu, nggak apa-apa. Dan hikmahnya adalah kita akan jadi semakin terlatih untuk mengerjakan tanggung jawab dan tugas kita seorang diri dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nggak mengandalkan orang lain. Dan kalau dari pertanyaannya kan baru satu anak laki-laki kan, baru satu tuh masih sangat-sangat terkontrol. Di luar sana ada ibu yang megang
yang handle anaknya seorang diri, dan anaknya ada 5, ada yang anaknya 6, ada yang anaknya 7, ada anaknya 8, ada anaknya 9, ada. Dan mereka handle sendiri. Nenek saya anaknya 9, megang sendiri dengan taufik Allah. Nenek saya yang satu lagi anaknya 7, handle sendiri. Dan contoh begitu tuh banyak. Ada yang anaknya 15, apalagi orang dulu tuh, megang sendiri. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'unah ta'ti minallahi 'alal 'abdi 'ala qadri al-mu'nah, kata Nabi SAW. Pertolongan itu Allah berikan kepada seorang hamba sesuai dengan kadar tanggung jawab hamba tersebut. Sesuai dengan kadar tanggung jawabnya. Jadi pasti Allah tolong, dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Dan amalkan dalil tentang kita hendaknya perbanyak berzikir, perbanyak beristighfar, karena berzikir dan beristighfar itu kan menambah kekuatan kita. Masih ingat ketika Fatimah radhiyallahu taala anha datang ke rumah Rasulullah SAW, minta orang yang bisa mensupport urusan dan tanggung jawab beliau, dan akhirnya cerita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu waktu itu Nabi SAW nggak ada, lalu Aisyah kasih tahu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW ke rumah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Lalu apakah Nabi SAW memberikan sesuai dengan permintaan Fatimah? Enggak, tapi beliau ajarkan zikir. Beliau ajarkan zikir. Bertasbih, bertahmid, bertakbir. Dan Allah mengatakan zikir itu menambah kekuatan kita dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita itu. Ya, jadi masalah kita nggak berzikir. Aku tuh udah zikir Pak Ustadz, tapi kok yang pegel. Zikir itu tuh bukan hanya dengar lisan, tapi dengan hati, dengan ditadaburi. Dan banyak di antara kita tanggung jawabnya masih cukup ringan kok, dengan apalagi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bisa mungkin itu.